Siapa tulus besar kami lebih lagi. Layakkan kami lebih lagi Tuhan, memberikan yang lebih baik lagi kepada-Mu. Inilah doa seluruh kami Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab kita Tuhan bersyukur di hadapan Bapa. Tuhan luar biasa dan Tuhan. Tuhanlah Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Haleluya Yesus. Berkuasa di bumi dan surga. Berkata,
Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami bersuka cita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh mujizat. Betul virus corona dapat menutup pintu-pintu gedung gereja kami, tetapi tidak bisa menghalangi kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena Engkau Jehovah Sama, Engkau Allah yang maha hadir. Engkau hadir di rumah kami masing-masing untuk menguatkan kami, melawat kami, menghibur kami, mendidik kami, dan mengarahkan kami untuk berjalan di jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat-saat seperti ini, apa yang dapat kami katakan, kecuali kami mengucap syukur kepada Yesus. Banyak hal yang belum kami mengerti, banyak hal yang belum kami pahami, tetapi Tuhan, kami tahu, kami tetap bersyukur. Hari Minggu yang indah ini, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami tahu Tuhan siap untuk mencurahkan berkat-berkat-Mu, sehingga rumah kami akan mengalami rumah kemuliaan, rumah kuasa, rumah mujizat, rumah berkat yang sempurna. Mungkin di rumah kami sudah lama tidak ada firman Tuhan. Mungkin di rumah kami tidak ada senandung pujian, yang ada hanya bentakan dan makian. Tetapi hari ini Tuhan, kami percaya sesuatu yang baik kembali Tuhan nyatakan. Kami tinggikan Engkau Bapa, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau di rumah kami masing-masing. Dan kami tahu Tuhan bertata di atas puji-pujian umat-Nya. Sehingga hari ini bukan sekedar kami menyaksikan tayangan YouTube channel, tetapi ini sungguh ibadah yang murni, yang berkenan di hadapan Tuhan, di mana Yesus hadir mendatangkan kelegaan, mendatangkan jamahan, dan mendatangkan perubahan di dalam hidup kami. Dan Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami percaya setiap pujian kami, setiap firman yang kami dengar, yang akan membangun iman kami dan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin kuat di dalam kami mengiring Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun berada, kita berada bersama-sama keluarga kita. Tetap semangat. Walaupun kita berada di dalam kondisi seperti ini, walaupun kita berada dalam situasi seperti ini, tidak dapat beribadat tatap muka secara langsung, tetapi kita percaya kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah ibadah kita. Walaupun Bapak Ibu Saudara beribadah di rumah, percayalah kuasa Tuhan Yesus Kristus dinyatakan di tengah-tengah keluarga kita semua. Dan kita yakin dan percaya dimanapun kita berada, jika kita berkumpul, bersekutu, memuji Dia, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan memelawat anak-anaknya yang rindu akan hadirat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pada malam hari ini kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang pada saat ini kita beri tema kuat di dalam Tuhan. Kalau kita mendengar tentang pengertian kuat di dalam Tuhan, artinya tidak mudah putus asa, tidak mudah goyah, tidak terpengaruh akan hal-hal apapun dalam dunia ini, dan teguh di dalam iman. Jadi saudara, jikalau kita bicara kuat di dalam Tuhan, maka tentu kekuatan kita akan terbatas. Sekalipun di dalam dunia ini ada manusia yang sangat kuat hidupnya, tetapi tetap saja dia mempunyai keterbatasan di dalam hidupnya.
Jadi kalau kita bicara tentang kuat di dalam Tuhan, kekuatan kita itu menjadi tidak terbatas apabila kita ada di dalam kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa menjadi kuat? Mari kita baca di dalam Alkitab kita masing-masing. Kami yakin dan percaya di dalam setiap rumah tangga pasti mempunyai Alkitab. Efesus pasal 6 ayat 10. Kita baca bersama-sama. Kita mulai dalam hitungan ketiga, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Ternyata orang yang kuat di dalam Tuhan itu harus ada kuasa Allah di dalam dirinya. Sehingga dia memiliki kekuatan yang melebihi daripada tantangan, daripada kesukaran yang sedang dia hadapi. Di sini ada beberapa hal supaya kita bisa dan mampu menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Adapun ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan adalah hal yang pertama, bisa atau mampu mengatasi kepahitan. Bisa atau mampu mengatasi kepahitan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang bisa mengatasi kepahitan. Kalau ada orang-orang Kristen, oleh karena sakit hati, oleh karena kepahitan, kemudian dia mundur dari pelayanannya, dia mundur dari gerejanya, ini ciri-ciri orang yang tidak kuat di dalam Tuhan. Seringkali ada orang yang kelihatannya semangat di dalam hidupnya, oleh karena tersinggung, oleh karena sakit hati, sulit mengampuni. Itu akan menjadi celah yang dapat merobohkan bangunan kerohanian kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau tidak mampu mengatasi kepahitan, maka bangunan rohanimu, rohmu yang menyala-nyala, karena begitu besar kasih Tuhan atas hidupmu, seketika itu bangunan rohanimu yang besar, yang sudah kau bangun, akan roboh hanya karena sakit hati, hanya karena tidak bisa mengampuni. Orang yang kuat di dalam Tuhan, dia akan bisa dan mampu mengatasi kepahitan. Kepahitan bukan jadi masalah bagi dia, tetapi kepahitan mengajar dia untuk mengampuni. Karena firman Tuhan katakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pertanyaannya di sini adalah, saat kapan engkau bisa mengampuni? Saat kapan kita bisa mengampuni? Saat ada orang yang menyinggung, saat ada orang yang membuat engkau sakit hati, di saat itulah kita bisa mengampuni dia. Itulah salah satu ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan bisa atau mampu memelihara kasih mula-mula. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang pertama kali mengenal Tuhan, maka dia ada semangat dan ada roh yang menyala-nyala di dalam hidupnya untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Orang yang kuat di dalam Tuhan, dia akan bisa memelihara kasih mula-mula itu. Kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 dan 5. Wahyu pasal 2 ayat 4 dan 5. Saya bacakan. Namun demikian, aku mencela kamu karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelihara terus kasih mula-mula itu. Di saat engkau bersemangat, di saat engkau ditolong Tuhan, dan engkau percaya kepada Tuhan, dan engkau mulai bertobat, peliharalah terus kasih mula-mula itu.
Jangan pernah engkau undur, walaupun hidupmu dalam keadaan apapun juga. Ombak, gelombang, angin ribut menerpa dalam hidup kita. Orang yang kuat di dalam Tuhan, pasti dia mampu untuk memelihara kasih mula-mula. Dia tidak hanya bersemangat di awal-awal dia bertobat, tetapi sampai akhir hidupnya, ia tetap mempunyai kasih yang mula-mula kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, selanjutnya, ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan adalah bisa atau mampu bangkit dari kegagalan. Orang yang kuat di dalam Tuhan, dia tidak akan bisa digoyahkan. Dia akan mampu dan bisa bangkit dari kegagalannya. Apapun yang menjadi persoalannya, dia tidak akan goyah, tetapi dia bisa bangkit dari kegagalannya. Walaupun dia mengalami kegagalan, walaupun dia mengalami persoalan yang sangat berat, dia akan mampu bangkit dari kegagalannya itu. Karena dia percaya ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menolong dia. Seperti ada tertulis di dalam Yeremia pasal 18 ayat yang keempat. Yeremia pasal 18 ayat keempat, mari kita baca. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Amin. Kadangkala persoalan yang kita hadapi itu dipandang Tuhan tidak baik, sehingga diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita. Kadangkala masalah yang kita hadapi karena Tuhan memandang tidak baik kita jalani, maka Tuhan izinkan itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi di sini kita minta kekuatan daripada kuasa Allah, sehingga kita akan semakin dibentuk, semakin dipulihkan, sehingga mampu kita bisa keluar dan bangkit dari kegagalan kita. Haleluya. Jadi ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan di sini ialah dia bisa dan mampu bangkit dari kegagalannya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang keempat sekarang, yang terakhir. Ciri-ciri orang kuat di dalam Tuhan adalah bisa atau mampu mengatasi keberhasilannya. Ternyata banyak anak-anak Tuhan, orang-orang setelah berhasil, setelah Tuhan memberkati dia justru lupa pada Tuhan. Waktu dia belum diberkati, waktu dia dalam pergumulan, dia berdoa, dia berpuasa di dalam pergumulannya supaya Tuhan berikan keberhasilan. Tetapi setelah dia berhasil, dia tidak mampu mengelola keberhasilannya. Dia tidak dapat mengatasi keberhasilannya. Sehingga yang seharusnya berkat-berkat yang diberi oleh Tuhan harus dikembalikan untuk Tuhan juga tidak dia berikan. Dia malah lebih cenderung mempergunakan semua berkat-berkatnya untuk memuaskan hawa nafsunya. Sehingga banyak orang-orang yang gagal menjadi murid Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan ada orang yang melayani, mereka meninggalkan pelayanannya. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena dia tidak bisa mengatasi keberhasilannya. Ketika dia sudah mencapai keberhasilannya di puncak tertinggi, bukan semakin mendekat kepada Tuhan, maka dia semakin menjauh daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca di dalam 2 Tawarik 26 ayat yang keempat dan yang kelima. 2 Tawarik pasal 26 ayat 4 dan 5. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa orang yang benar dan takut akan Allah, maka segala usahanya berhasil. Oleh karena itu, saudara, Tuhanlah yang membuat usaha kita berhasil. Tuhanlah yang membuat kita diberkati. Tetapi orang yang kuat di dalam Tuhan, ia akan bisa dan mampu mengatasi dan mengelola keberhasilannya.
Haleluya. Itulah ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Yaitu satu, bisa dan mampu mengatasi kepahitan. Yang kedua, bisa dan mampu memelihara kasih mula-mula. Yang ketiga, bisa dan mampu bangkit dari kegagalannya. Yang terakhir, yang keempat, bisa dan mampu mengatasi keberhasilannya. Kalau saudara dan saya memelihara itu, kalau saudara dan saya memelihara perkara-perkara itu, maka saudara dan saya adalah termasuk orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari permulaan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini yang mengejarkan kami supaya kami lebih hari lebih kuat untuk mengiring Tuhan, berpegang pada firman-Mu. Walaupun situasi apapun yang terjadi di dalam hidup kami, walaupun kondisi yang terjadi di dalam bangsa dan negara kami, banyak sekali tantangan, rintangan, angin ribut, gelombang sakit penyakit, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu melindungi kami dan tetap melindungi kami. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang menopang dan memulihkan keadaan bangsa dan negara kami saat ini. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan, sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, yang ada dalam pergumulan, bela Tuhan buka jalan, yang sakit Tuhan sembuhkan, sehingga boleh lebih kuat mengiring Engkau dan menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Haleluya. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini, dan kami jemaat-Mu menanti berkat yang daripada surga-Mu. Haleluya. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus senantiasa menyertai kami dari sekarang sampai Tuhan datang untuk menjemput kami yang kedua kali. Kami persembahkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.